Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Baik? Oke, jumpa lagi di pertemuan kita yang kesekian kalinya dalam mata pelajaran seni budaya. Sebelum kita lanjutkan pelajaran hari ini, satu orang pimpin kita dalam doa. Silakan Christine berdiri dari tempat. Oke, baik, terima kasih Christine sudah memimpin kita dalam doa. Sebelumnya hari ini semua hadir? Siapa yang tidak hadir? Dita. Kenapa dia? Sakit. Oke, kita sama-sama berdoa supaya teman kita Dita supaya pertemuan minggu berikut sudah bisa bergabung sama-sama. Oke. Baik, sebelum lanjutkan, ini selain Dita yang sakit, semua yang ada di sini, ada yang mau sakit? Tidak. Oke, Pak juga tidak mau sakit. Kita semuanya berharap untuk selalu sehat supaya semangat belajar itu tetap ada. Baik, masih ingat dengan pertemuan kita pada minggu yang lalu? Masih, Pak. Oke, kalau Pak tidak salah itu berkaitan dengan klasifikasi alat musik berdasarkan sumber bunyi. Oke, Evi masih ingat salah satu contoh sumber bunyi kemarin? Melodis. Oke, kalau melodis yang akan kita bahas pada hari ini sebentar. Coba yang lain. Masih ingat itu ada chordofon, idiofon, membranofon? Masih ya? Masih, Pak. Nah, kalau chordofon berarti berasal dari sumber bunyinya berasal dari dawai atau snare. Contoh alat musiknya apa? Gitar. Dan seterusnya. Harapan semuanya bisa masih ingat dengan baik. Oke. Pertemuan kita pada hari ini yaitu berkaitan dengan klasifikasi alat musik berdasarkan fungsi dalam mengiringi lagu. Semua bisa baca dengan baik, terlihat dengan baik? Bisa, Pak. Oke. Berkaitan dengan itu, Pak menjelaskan sedikit dulu. Kenapa kita harus belajar penggolongan atau klasifikasi alat musik berdasarkan sumber bunyi, berdasarkan fungsi. Jadi semua alat musik itu mempunyai fungsi. Oke. Siapa di sini yang pernah bermain alat musik? Oke, Febri pernah bermain alat musik apa? Kuat bermain alat musik apa? Gitar dan organ. Oke, mantap. Siapa lagi selain Febri? Ini bermain musik? Gitar juga. Glenn? Gitar. Oke. Baik. Semua alat musik itu mempunyai yang namanya tadi apa namanya? Fungsi. Nanti Pak akan tampilkan video sebentar. Manfaat yang kita akan ambil dari pembelajaran hari ini adalah nantinya kalau bisa tahu bagaimana gitar itu fungsinya untuk apa, apalagi tadi organ itu fungsinya untuk apa dalam menyanyi lagu. Kemudian nanti ada salah satu musik ini namanya apa? Recorder. Oke, semua masih ingat ya? Itu recorder fungsinya untuk apa dan seterusnya. Itu manfaat pelajaran yang akan kita ambil pada hari ini. Oke. Kemudian yang berikut ini ada kita punya kompetensi dasar bersama indikator kompetensi yang akan kita capai. Semua bisa baca ya? Bisa. Kita lanjut. Oke, ini tujuan pembelajaran. Hari ini adalah pertemuan pertama. Hari ini adalah pertemuan pertama kita. Jadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah yang pertama, yang di atas.
Oke, yang pertama itu nanti setelah akhir dari pembelajaran ini kita sekalian bisa mengidentifikasi alat musik berdasarkan fungsi dalam mengiringi lagu. Oke. Kemudian yang kedua mampu mengklasifikasikan. Tahu mengklasifikasikan? Mengelompokkan atau menggabungkan, mengelompokkan atau menggabungkan. Jadi kamu mengelompokkan alat musik, misalnya gitar masuk di klasifikasi yang mana? Melodis, ritmis, atau harmonis. Itu sebagai contoh. Oke. Dari tujuan pembelajaran yang ada, semua bisa paham dari dua tujuan pembelajaran ini? Jadi berikutnya silakan nanti kita simak video ini secara bersama-sama. Oke, ini ada salah satu video pementasan permainan alat musik. Jadi nanti nyimak disimak dengan baik. Kamu kalau bisa tulis apa saja yang kamu temukan, alat musik apa saja, bagaimana cara memainkannya, ditulis. Oke. Siap. Dari belakang sudah. Cukup dulu untuk videonya. Oke. Dari kurang lebih itu tadi satu lagu full. Pas sudah sajikan permainan alat musik. Sebelum kita lanjutkan pembelajarannya dari video yang ditayangkan tadi, semua sudah simak dengan baik? Sudah ditulis poin-poinnya semua dengan baik ya? Oke. Oke. Dari tayangan video permainan alat musik tadi. Oke. Ada beberapa pertanyaan. Bisa dilihat yang ditampilkan? Bisa, Pak. Alat musik apa yang ditampilkan? Alat musik apa saja yang tadi? Coba satu-satu. Oke, silakan. Ada alat musik? Gitar. Siapa lagi? Yuni. Biola. Oh, biola. Siapa lagi? Evi. Ada kajon. Kajon itu yang mana? Yang dipukul. Oke, baik. Siapa lagi? Silakan. Ada pianika. Pianika bagaimana itu? Bentuknya? Ditiup kemudian sambil ditekan. Ya. Kemudian selain alat musik yang sudah disebutkan, ada alat musik apa lagi? Ada alat musik apa lagi? Yang ini tadi namanya alat musik? Kenapa ragu-ragu? Takut salah. Oke, jangan takut salah. Proses pembelajaran itu mulai dari salah menuju ke benar. Kalau sudah dari awal sebelum mulai sudah takut salah, berarti tidak akan dimulai terus.
Iya. Oke, kita lanjut. Kemudian pertanyaan kedua, sudah adakah kira-kira dari alat musik yang tadi itu kamu ketahui dia punya fungsi atau peran dalam mengiringi lagu? Sudah. Oke, coba salah satu. Febri, misalnya alat musik apa? Fungsinya untuk apa? Coba. Gitar mengiringi sebuah lagu yang dimainkan dengan cara dimainkan, memainkan alat musik. Berarti gitar termasuk dalam kelompok alat musik harmonis. Oke, mantap. Tepuk tangan untuk Febri. Mantap. Dia sudah bisa menemukan apa yang dimaksudkan dengan fungsi alat musik. Dia sudah menemukan bahwa gitar adalah harmonis. Oke. Supaya waktu kita berjalan dengan baik. Jadi sekarang silakan bentuk dalam kelompok. Ayo. Masih ingat kelompok yang pertemuan kita minggu lalu? Baik, semuanya sudah di dalam kelompok. Sudah, Pak. Oke, mantap. Nanti ini Febri dan teman-teman kelompok 1, Yusri dan teman-teman kelompok 2, Evi bersama teman-teman kelompok 3, Erik dan teman-teman kelompok 4. Oke. Jadi sekarang Pak akan bagikan lembar kerjanya. Nanti baca petunjuknya baik-baik. Kemudian silakan dikerjakan, didiskusikan dengan teman-teman. Kamu bisa mencarinya lewat tayangan yang tadi itu. Bisa ingat-ingat tayangan yang tadi. Kemudian dituangkan dalam pertanyaan yang ada di dalam LKPD yang sudah Pak bagikan. Baik, jangan lupa tulis nama kelompok ya. Ditulis nama lengkap supaya nanti penilaiannya itu Pak akan rekap, jangan cari-cari kamu punya nama lagi. Oke. Silakan dalam kelompok. Oke, waktu kita mengerjakan ini hanya 10 menit. Oke, dari 4 kelompok, kalaupun ada yang sudah, silakan. Untuk satu, diskusikan dengan nanti dijelaskan ya, misalnya fungsinya untuk ini dijelaskan. Kemudian nomor berikut contoh alat musiknya ini. Kemudian dijelaskan contoh alat musiknya. Bisa ya?
Sudah, kelompok 1 sudah? 2? Sudah? 3? Kelompok 3? Belum? Oke, dilanjutkan. Kelompok 4? Bisa begitu. Oke. Tidak usah. Hitungnya sampai. Oke. Silakan. Bagaimana? Sudah? Sudah, Pak. Oke, kelompok 1 sudah. Kelompok 2? Sudah, Pak. Kelompok 3? Sudah, Pak. 4? Sudah Pak. Oke, mantap. Glenn senyum-senyum terus dari tadi ya. Oke. Supaya waktu kita sangat terbatas, supaya mempersingkat, jadi sebentar kita sesuaikan saja presentasinya. Kalau memang waktu kita sudah sangat sedikit, jadi tidak semua kelompok pasti sudah meningkat semuanya untuk presentasi. Bisa mewakili saja beberapa teman yang nanti akan presentasi. Oke, kelompok 1 siapa? Oke, silakan bisa berdiri saja di tempat karena suasana kita seperti ini. Silakan kelompok presentasi, silakan melaporkan hasil diskusi pekerjaan kelompoknya. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Coba diomong, beri agak lantang, supaya bisa terdengar dengan jelas. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kami. Bisa dari ini supaya jangan membelakangi teman-teman. Oke, seperti ulang. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kami. Yang pertama, tentukan 3 jenis klasifikasi alat musik berdasarkan fungsi dalam mengiringi lagu. Yang pertama, alat musik melodis, yaitu alat musik yang digunakan untuk memainkan rangkaian nada atau melodi sebuah lagu secara berurutan. Contohnya alat musik gitar. Oke, lanjut. Yang kedua, alat musik harmonis, yaitu alat musik yang digunakan untuk memberikan atau yang kedua, alat musik harmonis, yaitu alat musik yang di samping dapat memainkan melodis, lagu juga dapat memainkan akord. Bisa memainkan melodis, bisa memainkan akord. Oke. Yang ketiga, alat musik ritmis, yaitu alat musik yang digunakan untuk memberikan atau menentukan irama dalam permainan musik. Oke, kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Mantap. Oke, dari yang sudah dipresentasikan, ada yang mau bertanya dari hasil tadi? Mungkin ada kekeliruan atau kelompok 1 belum pas dalam menjawabnya, silakan. Kelompok 2, 3 dan 4 silakan. Silakan, sampaikan. Evi silakan. Berdiri, coba berdiri supaya teman-teman yang lain bisa dengar dengan baik. Coba. Tadi yang pesawat alat musik melodis contohnya ada gitar. Yang kedua, alat musik yang gitar itu termasuk alat musik harmonis yang khas. Oke, Pak bisa ulang ya. Baik, tepuk tangan dulu untuk Evi. Mantap. Mantap. Ini contoh salah satu yang betul-betul dia kritis ya.
dia mendengar betul-betul yang disampaikan teman-teman dari kelompok 1. Bahwa tadi disebutkan alat musik melodis contohnya gitar. Kemudian sepengetahuan kelompok 3 katanya gitar itu masuk dalam kelompok harmonis. Oke, sebenarnya tidak salah ya. Pak bisa menjawab memang supaya sebenarnya tidak salah. Kenapa? Karena gitar juga disebut sebagai atau mempunyai fungsi ganda. Selain sebagai harmonis, dia juga bisa berfungsi sebagai melodi. Oke, ada lagi yang lain selain Evi? Kelompok 3, kelompok 4, 2. Oke, kita lanjut ke presentasi kelompok 2. Silakan. Kelompok 2, silakan. Siapa yang akan menyampaikan? Ayo. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Selamat siang Pak Guru dan juga teman-teman. Siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah dipersilakan kepada kelompok kami untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Dengan soal tuliskan 5 alat musik berdasarkan fungsi dalam mengiringi lagu. Jawabannya gitar, kajon, recorder, pianika, dan biola. Sangat singkat, padat, dan jelas ya. Hasil pekerjaan dari kelompok 2. Kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Oke. Ada yang mau menanggapi kelompok 1 dari hasil pekerjaan yang disampaikan kelompok 2? Silakan, Febri, silakan berdiri. Oke, mantap. Baik, terima kasih atas waktu kesempatan telah diberikan kepada kelompok kami. Saya akan bertanya fungsi dari alat musik kajon dalam mengiringi sebuah lagu. Oke, pertanyaan bagus sekali dari kelompok 1. Pak jelaskan, Pak sampaikan ulang pertanyaannya supaya jelas ya. Yang ditanyakan kelompok 1 tadi disebutkan ada alat musik kajon. Oke. Kira-kira fungsi kajon dalam mengiringi lagu itu seperti apa? Oke. Silakan dijawab. Baik, kami akan menjawab pertanyaan Febri. Fungsi dari Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Febri, yaitu fungsi dari kajon dalam mengiringi musik. Kajon berfungsi sebagai ritmis. Bagaimana kelompok 1 bisa diterima? Bisa, Pak. Oke, baik. Tepuk tangan dulu. Ini sudah mantap. Oke, masih ada pertanyaan selain kelompok 1 berkaitan dengan fungsi alat musik kajon? Pas? Pas. Oke, kita masih ada beberapa waktu ke depan. Kita lanjutkan presentasinya. Kelompok 3, siap? Siap untuk dipresentasikan hasil diskusinya? Silakan kelompok 3 presentasi. Selamat siang Pak Guru dan teman-teman. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dengan pertanyaan, tuliskan 3 jenis klasifikasi alat musik berdasarkan fungsi dalam mengiringi lagu. Yang pertama, alat musik melodis, yaitu alat musik yang digunakan untuk memainkan rangkaian nada atau melodi sebuah lagu secara berurutan. Contohnya trompet. Yang kedua, alat musik harmonis, yaitu alat musik di samping dapat memainkan melodis lagu, juga dapat memainkan akord. Contohnya piano. Yang ketiga, alat musik ritmis, yaitu alat musik yang digunakan untuk memberikan atau menentukan
tangan dulu untuk kelompok 3. Sangat lengkap sekali ya. Dijawab secara runtutan pertanyaannya. Dari hasil presentasi kelompok 3, ada yang ingin menanggapi? Silakan. Atau mau ditanyakan ulang berkaitan dengan fungsi alat musiknya ke kelompok 3, silakan. Oke. Bagaimana? Tidak ada, Pak. Oke, baik. Bila tidak ada, kita lanjut ke kelompok 4. Kita lanjut ke kelompok 4. Oke, silakan kelompok 4 dengan presentasinya. Oke, coba yang ini mewakili laki-laki. Coba, Eri atau Glenn, silakan. Ayo. Jangan malu. Apalagi seorang Laki-laki. Oke, silakan Mas Eri. Selamat siang untuk kita semua. Baik, saya akan mempresentasikan hasil kerja kami. Dengan soal, tuliskan 3 jenis klarifikasi alat musik. Klasifikasi. Ulang. Tuliskan 3 jenis klarifikasi alat musik. Ulang. Tuliskan 3 jenis klasifikasi alat musik berdasarkan fungsi dalam menyanyi lagu. Jawaban. Yang pertama, alat musik melodis yaitu alat musik yang digunakan untuk memainkan rangkaian nada atau melodis sebuah lagu secara berurutan. Yang kedua, alat musik harmonis yaitu alat musik di samping dapat memainkan melodis lagu juga dapat memainkan akord. Yang ketiga, alat musik ritmis yaitu alat musik yang digunakan untuk mengiringkan atau menentukan irama dalam permainan musik. Ya, sekian dari kelompok kami. Mungkin ada tanggapan atau tambahan dari teman-teman. Saya waktu dan kesempatan saya berikan. Oke, baik. Terima kasih kelompok 4. Mari kita tepuk tangan dulu untuk Eri dan teman-teman. Oke. Tadi sudah dijelaskan lumayan panjang lebar. Mungkin ada pertanyaan seperti yang disampaikan tadi, silakan. Mau bertanya berkaitan dengan alat musik, dengan fungsinya, silakan. Bagaimana? Kelompok 1? Tidak ada, Pak. Kelompok 2? Tidak ada, Pak. Kelompok 3? Tidak ada, Pak. Oke, kita lanjutkan karena memang waktu kita sudah sangat terbatas. Dari hasil presentasinya tadi itu nanti dikumpulkan ya. Jangan lupa tulis namanya, Pak akan berikan penilaian secara kelompok maupun oke. Dari yang sudah disampaikan dalam masing-masing kelompok tadi, semuanya mari kita perhatikan ke depan. Oke. Masih tetap dalam kelompok tidak apa-apa. Baik. Jadi kita akan menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Seperti yang sudah dijelaskan tadi itu, bahwa berdasarkan fungsinya klasifikasi alat musik dibagi atas 3. Yang pertama melodis, yang kedua harmonis, yang ketiga ritmis. Oke. Pak, apresiasi sekali lagi kamu sudah mencari menemukan solusi dari pertanyaan yang ada tadi dalam LKPD
kurang lebih yang sudah disampaikan tadi itu semuanya benar. Mungkin terdapat beberapa kekeliruan. Oke, jadi alat musik terdiri atas berdasarkan fungsinya ada 3 ya. Sebagai melodis, harmonis, dan oke, siapa yang bisa jelaskan? Glenn? Kalau melodis berarti alat musiknya bagaimana? Oke, coba bisa berdiri disampaikan dengan jelas. Coba berdiri, ayo. Maksud melodis itu seperti apa? Bisa memainkan rangkaian nada. Bisa memainkan rangkaian nada atau melodis. Oke, saya jelaskan dulu. Jadi melodis itu artinya dia hanya bisa memainkan satu per satu, tidak bisa memainkan secara bersama. Contohnya ini ya. Ini contoh salah satu alat musik melodis. Pak kasih contoh. Kenapa dia tidak bisa bunyikan secara bersama? Karena hanya bisa membunyikan satu nada saja. Oke, misalnya ini pakai contoh. Oke, jadi dia hanya bunyi satu saja. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dia tidak bisa bunyi nada do dengan mi, tidak bisa dibunyikan bersama-sama. Tidak bisa, karena fungsinya betul-betul hanya untuk melodis. Jadi kalau nada, misalnya ya, nada dituliskan satu-satu, misalnya lagu tadi. Oke, lagu tadi di video itu lagu apa? Siapa masih ingat? Yamko, Rambe, Yamko. Oke, tepuk tangan untuk Ricky. Dia masih ingat. Mantap. Oke. Oke, ini Pak kasih contoh saja. Ini Pak kasih contoh. Misalnya, kalau di lagu tadi itu kebetulan recorder memainkan bagian drive-nya yang ini. Dan seterusnya yang siapa yang bisa menyimpulkan alat musik harmonis? Alat musik harmonis mewakili dari kelompok 1, coba. Yang laki-laki. Ayo, Ricky, coba. Atau Melki. Ricky, ayo. Kira-kira kalau harmonis itu seperti apa? Alat musik harmonis bisa memainkan akor, juga dapat memainkan melodi. Alat musik harmonis. Bagaimana? Alat musik harmonis selain memainkan akor, bisa juga memainkan melodi. Jadi dia kira-kira seperti apa? Siapa yang bisa simpulkan? Berarti alat musiknya berfungsi ganda atau lebih dari satu. Oke. Contohnya? Gitar. Oke. Kebetulan Pak ada bawa sekarang. Ini Pak susah mencari. Oke. Contoh. Misalnya ini, kalau tadi melodi misalnya ini. Apa contoh? Misalnya lagu tadi ya. Kalau ini dia juga bisa memainkan melodi. Ini pakai contoh. Itu contoh Itu contoh ini dia bisa memainkan melodi. Dia juga bisa. Kemudian kenapa fungsi ganda tadi selain melodi bisa juga sebagai harmonis. Harmonis itu yang ini tadi. Bisa atau bisa memainkan apa? Akor. Kamu tahu akor ya? Ada misalnya siapa yang bisa main gitar tadi? Febri. Contoh akor apa? Ada C, betul ya? Ada akor G, apa lagi? F,
A minor dan D dan seterusnya. Oke, ini contoh C, ini C. Atau kalau Pak iring harmoninya begini. Do, so, 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 da, 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 da. Bisa? Oke. Itu sebagai contoh saja. Supaya kamu betul-betul tahu bahwa ini fungsi melodis punya, ini fungsi harmonis punya. Kemudian yang terakhir yaitu berfungsi sebagai ritmis. Berfungsi sebagai ritmis di sini. Siapa yang masih ingat tadi? Oke, silakan Paulina. Menentukan irama dalam musik. Menentukan Irama dalam musik. irama dalam menyanyikan sebuah lagu. Misalnya ini ya. Contoh alat musiknya tadi apa? Gendang, apa lagi? Tambur, apa lagi? Apa tadi? Ini yang disebutkan kajol, ya. Contohnya begini. Alat musik hard ritmis itu biasanya tidak bernada. Tidak bernada. Dia berbunyi tapi tidak bernada. Bisa dituliskan sebagai apa, kamu punya penuatan di materi ya. Dia berbunyi tapi tidak bernada. Kebetulan Pak tidak bawa salah satu alat musik ritmis saat ini. Misalnya contoh salah satunya adalah ini. Oke. Misalnya kalau dalam mengiringi lagu Yampo Rame Yampo tadi, misalnya Pak ambil refnya. Itu contoh. Jadi dia tidak bernada tapi bisa memberikan irama. Sehingga fungsinya itu bahwa lagunya tempo tidak turun naik. Jangan sampai baru ya dan seterusnya. Jadi fungsi penggunaan irama atau ritmis itu supaya menjaga tempo. Salah satunya menjaga tempo atau irama lagu supaya tetap stabil. Oke. Tidak cepat, tidak lambat. Jadi berada di tempo lagu itu bernyanyi. Tetap menjaga irama dan dinamika. Oke. Yang berikut alat musiknya sudah tahu semua tadi ya. Kelompok alat musiknya. Oke. Dari semua yang ada berdasarkan apa namanya? Berdasarkan fungsi dalam mengiringi lagu, alat musik yang sudah kamu saksikan tadi itu, kemudian berdasarkan fungsinya ada 3, kemudian contoh alat musiknya itu semuanya perlu ditulis ulang ya. Sekarang bisa kamu rekap ulang dalam LKPD karena LKPD nantinya dikumpul. Oke. Kamu bisa membuat catatan di kamu punya buku catatan sebagai materi untuk bisa dipelajari di kemudian hari. Oke. Sampai di sini siapa yang bisa mewakili dari kita semua kira-kira hasil dari pelajaran hari ini bagaimana? Oke, silakan berdiri, Paulina, mantap. Kira-kira apa yang didapatkan dari pembelajaran hari ini? Kami bisa mengetahui fungsi dari alat musik. Fungsi dari Alat musik dalam mengiringi lagu. Oke, baik. Oke, dari 3 tadi semua sudah tahu yang ada di sini? Sudah. Yakin? Yakin. Oke, baik. Kita semua sudah bisa paham ya bahwa alat musik itu terdiri atas berbagai klasifikasinya. Kalau berdasarkan fungsi ada 3, yang pertama sebagai melodis, sebagai harmonis dan ritmis. Itu diingat baik-baik. Oke, materi pertemuan kita minggu depan kita akan memainkan alat musik harmonis, alat musik melodis, alat musik ritmis. Pak harapkan kalau ada yang punya pianika di rumah?
Tidak ada. Ada yang punya suling? Yang punya gitar? Ada. Siapa? Angkat tangan. Febri? Siapa? Evi ada. Oke. Yang ada alat musik minggu depan itu bawa. Ya Pak. Karena pertemuan kita selanjutnya adalah kita akan memainkan alat musik ini dalam kelompok. Nanti ada yang memainkan melodis, ada yang memainkan harmonis, ada yang memainkan ritmis. Oke. Sekali lagi Pak mengapresiasi kamu punya kerjasama hari ini atas semua presentasi kelompoknya. Semoga bisa menjadi pembelajaran yang baik untuk menjadi pengetahuan yang baik juga untuk keberlangsungan hidup kita selanjutnya. Oke, baik, sebelum kita tutup, pada waktu kita sudah cukup. Oke, baik, sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Tetap semangat ya. Oke, sekarang silakan Christine pimpin kita dalam silakan pimpin kita dalam doa penutup. Guru dan teman-teman, mari kita mengikuti kegiatan belajar kita hari ini di dalam doa kita berdoa. Yesus, terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mengajar belajar kami dari awal hingga berubah. Tuhan, biarlah apa yang kami dapat pada hari ini boleh menjadi bekal bagi kami di masa depan. Tuhan, inilah kami berdoa. Oke, baik, terima kasih untuk doanya. Pembelajaran hari ini sampai di sini. Tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan. Supaya minggu depan kita semua kembali bertemu dalam keadaan sehat. Oke, selamat siang. Tetap semangat.